Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship yang udah melayani kita. Berapa banyak yang merasa diberkati tadi waktu penyembahan? Yang merasa diberkati kasih tepuk tangan yang teman-teman sudah melayani. Saya mesti banyak memuji mereka karena gak gampang loh. Mimpin pujian, tim worship kayak gini sampai hari ini 5 kali ibadah tuh gak gampang. Dibutuhkan stamina, dibutuhkan apa lagi ya, penguasaan diri, dibutuhkan persiapan yang luar biasa. Apalagi saya sudah lama saya lupa beberapa bulan yang lalu saya pelayanan di sini dan saya ngelihat teman-teman sekarang aransemennya tambah susah. Jadi itu butuh kreativitas lebih lagi untuk berpikir. So kasih apresiasi paling luar biasa buat worship team GSJS yang tambah luar biasa. Lagu-lagu baru masih kan? Habis ini ya, rilis lagi ya. Lagu-lagunya tambah memberkati. Lihat, saya percaya taburan yang baik, tuayannya juga luar biasa. Ya. Oke, hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Saya kasih judul ini, tetaplah rendah hati. Sama-sama katakan buat diri sendiri, tetaplah rendah hati. Seringkali kita doa, kita nyanyi lagu, jadikan aku seperti Yesus. Iya, betul kan? Nah pertanyaannya, Yesus itu seperti apa sih? Kita baca yuk sama-sama. Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan apa? Rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ternyata Yesus itu pribadi yang rendah hati. Nah namanya rendah hati itu perlu dijaga. Kerendahan hati itu. Karena hati itu bisa berubah. Orang yang dulunya rendah hati bisa jadi hari ini belum tentu rendah hati loh. Ya. Orang yang dulunya mengasihi, hari ini belum tentu tetap mengasihi. Kita mesti tahu hati manusia bisa berubah. Orang yang dulunya murni, bisa jadi sekarang hitung-hitungan sama Tuhan loh. Lihat, hati manusia ini perlu dijaga. Makanya kita ngomongkan Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Kualitas hati itu menentukan kualitas kehidupan. Kalau hati dijaga dengan baik, makanya kualitas hidup akan jauh lebih baik. Anggap itu, ya. Nah, ada sebuah peringatan di Alkitab, kisah tentang raja namanya Raja Uzia. Ya. Raja ini saya baca di 2 Tawarik 26, raja ini luar biasa. Karena apa? Dia itu diangkat menjadi raja itu di usia 16 tahun. Begitu muda dan enggak cuma di sana. Ini raja yang hebat. Dia memulainya itu dengan takut akan Tuhan luar biasa. Dan Tuhan menolongnya sehingga dia bisa di-respect, dihormati sama bangsa-bangsa asing yang di sekitarnya. Bahkan beberapa bangsa itu sampai kasih upeti ke dia. Artinya ini raja yang luar biasa hebatnya. Pertaniannya diberkati Tuhan luar biasa. Ya, kalau Anda nanti baca detail 2 Tawarik 26 akan tahu banget. Ini luar biasa banget. Gak cuma itu, dia punya kekuatan militer yang maha dahsyat. Sampai bisa menciptakan itu senjata-senjata yang canggih di zaman itu. Ya, ternyata Raja Uzia bersama dengan timnya itu membuat sebuah senjata yang bisa melemparkan batu yang besar. Itu dibuat alat pelemparnya itu kalau nonton sebuah film, itu ternyata namanya catapult. Itu bisa ngelemparin batu, diayunkan, batu begitu besar bisa diayunkan. Itu ternyata ditemukan dari zaman Raja Uzia. Tapi yang terjadi apa? Alkitab mencatat, kita lihat. 2 Tawarik 26 ayat 16 dikatakan di sini. Setelah ia menjadi kuat, menjadi hebat, ia menjadi apa di sini? Tinggi hati. Lihat. Dan akhirnya ia melakukan hal yang merusak. Orang kalau sudah sombong rusak semuanya. Dari awalnya mengasihi bisa mengintimidasi. Dari awalnya baik bisa merusak. Dari awalnya itu sama orang mengasihi, lama-lama bisa semena-mena. Sombong itu merusak. Dan bahkan dia mengambil tugas imam, itu bukan tugasnya dia. Dan yang terjadi,
dia sakit kusta. Bahkan Alkitab mencatat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 21, Raja Uzia, dia sakit kusta sampai pada hari matinya, bayangkan. Di tengah dia lagi dipercaya banyak hal sama Tuhan, ternyata hatinya berubah. Dan akhirnya ngalami sakit kusta sampai hari matinya. Dan dia sebagai orang yang sakit kusta mesti tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, mengenaskan. Awalnya dicintai banyak orang, ujungnya diasingkan banyak orang. Hati berubah, berbahaya. Masa depan bisa rusak gara-gara hatimu berubah. Makanya hari ini kalau ada noda kesombongan sekecil apapun, buka hati sama Roh Kudus. Karena cuma Tuhan yang bisa menguji hati kita. Kita seringkali gak bisa kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Makanya Daud sampai ngomong kan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Tuhan yang bisa cek hati kita. Dia tahu kedalaman hati kita. Ya. Rendah hati itu sangat penting karena itu bukti bahwa hubungan kita sama Tuhan atau kerohanian kita itu sehat. Orang yang rohaninya sehat, tambah hari tambah seperti Yesus, katakan amin. Jadi bukan gini, orang itu rohaninya sehat karena apa? Dia tambah kaya. Orang gak kenal Tuhan juga bisa tambah kaya, setuju? Bedanya cuma ini, orang pengikut Kristus tambah hari. Kalau Tuhan menyatakan anugerahnya, bukan jadi dia lupa diri. Tapi justru ketika dia dilimpahi dengan begitu banyak kemurahan Tuhan, tambah hari tambah mirip Yesus, tambah rendah hati, katakan amin. Itu yang bikin beda. Orang rendah hati akan dihormati banyak orang. Alkitab berkata Amsal 18:12. Tinggi hati itu mendahului kehancuran. Jadi sebelum kehancuran ada, kesombongan sudah muncul dulu. Tetapi Alkitab berkata, kerendahan hati mendahului apa? Kehormatan. Saya pernah ketemu orang yang bisa dikatakan karirnya luar biasa, suksesnya berukuran dunia. Tapi satu hal yang membuat saya lebih respect adalah orang ini suka melayani, rendah hati. Orang seperti ini dihormati banyak orang. Kesel banget kalau ketemu orang belum apa-apa, sombongnya udah setengah mati, betul? Lama-lama kita malas sama ini orang. Tapi kalau orang rendah hati dihormati banyak orang. Amin. Rendah hati dipromosikan Tuhan. Kita berkata Lukas 14 ayat 11. Barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, kita ngomong dia akan ditinggikan, katakan amin. Makanya kalau punya kerendahan hati, promosi Tuhan gak perlu dikejar. Justru malah promosi Tuhan mengejar kita. Tangkap itu. Daud secara kompetensi lebih jagoan Saul lah, lebih bagus Saul. Perawakannya, tingginya, posturnya. Lebih jagoan Saul. Tetapi Alkitab berkata Kisah Para Rasul 13:22. Setelah Saul disingkirkan, karena Saul jadi sombong, semaunya sendiri. Gak mau respect sama Tuhan. Disuruh bertobat gak pernah mau. Tapi Daud beda. Dia rendah hati. Makanya diangkat sama Tuhan jadi raja atas Israel. Itu Daud ya sudah diurapi jadi raja oleh Nabi Samuel. Masih mau lu disuruh-suruh sama ayahnya. Untuk apa? Tolong dong kirimin makanan buat saudara-saudaramu. Ini raja lu. Tapi dia begitu rendah hati. Respect sama orang tuanya. Dan masih mau untuk nganterin makanan. Masalahnya kalau orang tuanya benar. Ini orang tua yang melupakan anaknya loh. Bayangkan. Tapi kalau orang rendah hati itu seperti itu. Suka melayani. Suka membantu, suka menolong. Itu loh orang rendah hati. Gak kaget ya. Daud itu dipromosikan Tuhan habis-habisan. Bukan karena kompetensinya. Tetapi karena Tuhan menemukan hati seorang hamba. Ada di dalam hidupnya. Selalu ingat ini makanya. Mesti cek hati kita. Karena ternyata naik dan turunnya seseorang. Kepercayaan Tuhan berlimpah dan kepercayaan Tuhan jadi menurun dalam hidup kita. Itu ternyata tergantung posisi hati kita ada di mana. Buka hati sama Roh Kudus. Kalau ada noda kesombongan,
Roh Kudus bicaralah sama aku. Berikutnya lagi, orang rendah hati itu dituntun sama Tuhan. Pewahyuan Tuhan nyata, tuntunan Tuhan nyata. Dia enggak kehilangan kreativitas dari Tuhan. Alkitab berkata, Mazmur 25 ayat 9. Tuhan membimbing orang yang rendah hati. Dengan kata lain, Tuhan enggak bisa membimbing orang yang sombong. Karena orang yang sombong sok tahu. Tanggap ini. Tapi kalau orang rendah hati, kalau bukan karena Tuhan memimpin, aku nggak sanggup. Makanya Tuhan limpahkan pengetahuan, kebijaksanaan yang terbaik. Sehingga nggak kekurangan masa depan yang terbaik buat hari esoknya. Tanggap ini. Dituntun terus sama Tuhan. Dia nggak tahu. Tapi dia ngomong, aku nggak bisa kalau Tuhan nggak menyertai. Tuhan suka orang seperti ini. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Makanya tuntunan Tuhan berlimpah dalam hidupnya. Nah pertanyaannya gini. Orang rendah hati itu detailnya seperti apa sih? Catat ini baik-baik. Sambil saya menyampaikan, kita cek hati kita sama-sama. Minta Roh Kudus, amin. Ada satu pepatah ngomong gak gini. Mendingan sering-sering check up daripada tiba-tiba check out. Sering-sering check up supaya gak tiba-tiba check out. Yang pertama, orang rendah hati itu gak merasa lebih baik atau lebih hebat dari orang lain. Katakan yes. Tanggap ini. Tanpa kita sadar kadang-kadang kita merasa lebih hebat. Nih main musikku lebih hebat. Nih nyanyiku lebih hebat. Nih kepandaianku lebih. Yang itu mah bodoh. Yang itu gak bisa. Hari ini belajar untuk apa? Jangan suka merendahkan orang lain. Semua itu dari Tuhan, katakan amin. Engkau bisa hari ini, bisa ada sampai hari ini karena Tuhan memperpanjang umurmu kan. Karena Tuhan yang buka jalan bagimu kan. Karena tiap kali engkau gagal, engkau jatuh, Tuhan angkat Anda lagi kan. Kalau bukan karena kesempatan baru yang Tuhan berikan, kita gak bisa ada di titik hari ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan dong. Ya. Makanya jangan menyombongkan diri sendiri, semua karena anugerah Tuhan. Jangan suka merendahkan orang lain, beneran. Kadang-kadang tanpa sadar kita naik mobil, naik kendaraan yang harganya lebih mahal. Ada orang nyalip kita, mobilnya lebih murah dari kita. Terus kita ngomong, mobil murah gitu aja, sok-sok nyalip. Betul gak? Sombong itu. Kita berkata bagus Bang, kita baca ayatnya. Ayat ini yang menyadarkan saya, beneran. Di dalam Amsal 14:31. Siapa menindas orang lemah? Menghina siapa? Menghina Tuhan yang menciptakan. Waktu engkau merendahkan orang lain dengan perkataanmu, sebenarnya engkau sedang merendahkan yang menciptakan, yaitu Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu, bisa jadi dia nyalip. Mungkin karena mungkin istrinya mau melahirkan, kan gak pernah tahu. Makanya dia seperti itu, gak perlu dihina. Udahlah. Saya belajar sampai hari ini, Tuhan ingatkan saya. Orang mungkin secara pendidikan atau apa, mungkin kita dipercaya lebih, sudahlah. Semua orang itu dicintai Tuhan, katakan amin. Yesus juga mati untuk semua orang. Gak ada alasan untuk kita merendahkan orang lain. Tanggapi. Orang kalau rendah hati, namanya salah, berani minta maaf. Katakan yes. Belajar hari ini. Tapi kalau orang sombong gak pernah mau minta maaf. Dia merasa dia paling benar masalahnya. Orang rendah hati sudahlah. Justru kita bisa belajar banyak dari kesalahan kita. Minta maaf. Orang jadi nanti mau bantu kita. Orang kalau rendah hati, dia gak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Dan melupakan kebaikan orang yang pernah menolongnya. Selalu diingat. Bahkan kalau dia mungkin diangkat lebih, dipercaya lebih. Dia selalu pengen melakukan lebih buat siapapun yang pernah menolongnya. Itu namanya orang yang tahu diri. Orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati masih mau belajar dan mendengarkan dari orang lain. Punya hati yang selalu kepingin belajar. Dari orang yang bisa dikatakan lebih berhasil dari dia mungkin di satu area. Dia masih mau mendengarkan. Ada orang yang sombongnya minta ampun loh. Ketemu sama orang yang secara karir lebih bagus, tetap gak mau belajar. Sombongnya minta ampun. Padahal kalau kita ketemu orang yang kita masih bisa belajar, artinya kita masih bisa terus bertumbuh. Kita masih bisa dapat sesuatu yang baru lagi. Ayo terbuka lagi. Saya suatu kali ngobrol sama, ini anak-anak ini jauh lebih muda, tapi main media sosialnya jago banget.
Saya tanya sama mereka, kok kalian bisa sih, hebat banget sih. Belajar, belajar. Orang yang terus belajar akan terus bertumbuh, katakan amin. Belajar juga dari orang-orang yang masih gagal. Karena ketika kau dengar cerita kegagalan orang, itu menjadi peringatan buat kita. Supaya jangan sampai kita juga ikut-ikutan gagal, setuju? Jadi kita ini masih punya hati yang masih bisa belajar dari siapapun juga. Makanya kalau ada orang cerita, dengarkan. Minta hikmat Tuhan, supaya apa? Apapun ceritanya, pasti ada pewahyuan Tuhan yang segar yang kita bisa terima. Berikutnya lagi, orang yang rendah hati, dia itu kalau dipuji, gak mengakui dirinya apa adanya tanpa berusaha melebih-lebihkan. Namanya orang memuji kan, yaitu spontan seringkali kan. Mereka merasa diberkati, melihat ada sesuatu yang baik dari hidup kita. Masakanmu enak loh. Tadi kamu mimpin pujiannya bagus loh. Tadi kamu melakukan presentasi bagus loh, dan segala macam. Saya seringkali selesai pelayanan gini, ada orang ngomong, wah Pak, tadi saya diberkati loh sama lagunya, sama firmannya. Gak perlu ngomong kayak gini, oh tadi bukan saya. Lah itu tadi siapa? Kadang-kadang kan kita kayak gini, bersembunyi di bawah kelihatannya mau rendah hati tapi sebenarnya mencari pujian lebih lagi. Kalau ada orang memuji, cukup mengatakan apa? Terima kasih, Tuhan memberkati, semuanya karena Tuhan. Katakan amin. Udah gitu aja cukup. Orang kalau memuji kita itu ibarat kita lagi makan permen karet. Permen karet bukan buat ditelan, nangkep? Permen karet buat dinikmati sesaat. Terima kasih, karena kalau ada orang memberikan kredit pujian buat kita, kita mesti terima itu sebagai penyemangat kita. Itu baik loh buat kita. Ada orang yang apresiasi kita, membuat kita lebih bersemangat untuk melakukan lebih baik lagi kan. Tapi jangan dinikmati lama-lama. Karena apa? Karena semuanya juga karena Tuhan. Selalu ingat itu. Jadi setelah ngomong kayak gitu, udah namanya permen karet, makan sebentar, buang, selesai, lanjutkan, semua karena Tuhan. Tuhan pimpin aku lagi, gitu. Orang rendah hati tidak melebih-lebihkan. Orang rendah hati, dia nggak suka pamer. Kita belajar dari Yesus ya. Matius 26, Yesus waktu itu mau ditangkap di Taman Getsemani. Di depan tentara Romawi, dia ngomong seperti ini. Jangan lupa bahwa aku ini punya kuasa untuk meminta pertolongan dari Bapakku. Dan dia bersedia untuk mengirimkan lebih dari 12 batalion malaikat untuk tolong aku. Aku punya backing gede nih. Tetapi kalau aku melakukan itu, tapi kalau aku sok punya kuasa seperti itu, maka apa yang dinubuatkan dalam kitab suci tentang aku tidak dipenuhi. Tangkap ini. Yesus punya kuasa, tetapi tidak show off kuasanya. Itu namanya rendah hati. Orang rendah hati, dia punya power yang gede, tapi gak suka main backing-backingan. Itu namanya rendah hati. Dia lebih suka Tuhan mau aku apa? Aku mesti melangkah seperti apa? Itulah orang rendah hati. Bukan kayak merasa punya backingan, merasa punya koneksi, semuanya aman. Suatu kali Tuhan pernah tegur saya, beneran. Ini saya gak ceritakan di ibadah yang lain. Ditegur habis-habisan saya sama Tuhan. Dan itu saya ditegur itu di airport. Suatu kali saya mau berangkat dari mana? Dari Jakarta ke Surabaya. Pesawatnya hari itu jam 11. Saya tuh sudah datang di airport itu jam 9. Cukup banget dong buat ngantri untuk keberangkatan pesawat, lebih dari cukup. Saya sudah ada di depan gate itu 9, kalau nggak salah 9:15. Udah nongkrong di gate Terminal 3 Soekarno-Hatta. Saya nggak pernah lupa hari itu. Nah hari itu ternyata pesawatnya jadwal pesawat hari itu memang lagi ada chaos. Jadi kalau ada perubahan gate, itu konfirmasinya kayak wah nggak karu-karuan hari itu. Gara-gara memang negara Indonesia lagi ada tamu dari salah satu kerajaan, gitu. Nah, rajanya lagi datang ke Indonesia. Jadi hari itu pesawatnya kacau. Nah, saya tuh kan sambil kerja lagi ngurusin ini dan itu, jadwal ini dan itu dan segala macam. Akhirnya
lupa memperhatikan, saya ngerasa kok nggak ada pengumuman. Oh ini mungkin ada delay ini, ada chaos hari ini. Oke, saya tunggu. Sampai akhirnya sekitar jam 10.40. Kok nggak dipanggil-panggil ya? Saya datang ke counter, ya kan. Pak, kok nggak berangkat ya pesawatnya? Pak, maaf sudah pindah gate. Dan kelihatannya pesawatnya sudah berangkat, bayangin. Itu keselnya minta ampun itu. Udah saya kira lari ke gate yang dituju. Saya lari ke sana, saya sampai ke sana. Tolong saya ini, saya udah ngantri gini-gini segala macam. Sampai saya ngomong gak gini. Kalau gak percaya cek CCTV gitu saya. Kesel kan hati kan, ketinggalan pesawat kan. Ini bosok gak bisa Pak. Gate-nya udah di close, Bapak gak bisa gini. Wah langsung tuh. Langsung kedagingannya keluar hari itu. Saya langsung posting di media sosial. Merasa punya followers yang banyak. Saya posting, siapa yang kenal dari maskapai ini tolong kontak saya segera. Saya membutuhkan bantuan untuk gini-gini. Mulai bersuara keras. Seketika saya tulis itu, hati seperti gak damai sejahtera. Kamu mulai show of power ya. Kamu merasa punya kenalan. Ada orang mau bantu kamu. Kayak Tuhan tegur gini. Saya awalnya panas beneran. Masih daging ini. Tuhan tegur saya. Akhirnya saya merasa gak damai sejahtera. Saya hapus itu postingan. Tuhan ampuni saya. Aku mesti belajar untuk rendah hati. Gak merasa punya koneksi dan segala macam. Singkat cerita akhirnya saya datang ke maskapai yang lain. Minta tolong sama di sana. Mas tolong bantu saya. Saya sore ada acara di Surabaya penting sekali. Akhirnya saya ngantri di situ. Pak waiting list. Singkat cerita puji Tuhan bisa berangkat 12.45. Hari itu saya belajar dididik sama Tuhan. Mulai semenjak hari itu saya dididik sama Tuhan. Jangan sembarangan gunakan sosmed. Meskipun kamu punya followers, tapi jangan pakai untuk agenda pribadi dan sembarangan. Ya. Kita tanpa sadar ya. Kadang-kadang merasa punya power, koneksi, mengandalkan ini dan itu. Sudahlah. Kekuatan manusia itu terbatas. Cuma Tuhan kita yang tidak terbatas. Anugerahnya tidak terbatas. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Orang rendah hati jadi seperti Yesus. Karena kalau ketika kita sombong, rencana Tuhan bisa gagal dalam hidup kita. Karena engkau gak siap untuk dipercaya. Hari ini makanya minta Tuhan aku mau belajar rendah hati. Orang rendah hati tidak merasa paling berjasa. Ini ya. Kalau bukan karena saya ya, gak bakal jalan. Ini ya, kalau bukan karena keahlian saya, gak bakal bisa. Sehebat-hebatnya Anda, kalau bukan karena ada orang yang bantu kan gak bisa. Betul kan? Sehebat-hebatnya seorang pemimpin pujian, kalau timnya gak kompak juga gak bisa. Setuju? Semuanya itu kerjasama, semuanya. Alkitab berkata, Amsal 27, janganlah memuji dirimu sendiri. Biarlah orang lain yang melakukan itu, bahkan orang yang tidak kau kenal. Tangkap firman Tuhan ini. Jangan suka memuji diri sendiri, merasa paling berjasa, merasa paling hebat. Kita selalu butuh orang lain supaya kita lebih baik. Orang yang rendah hati, dia suka membantu atau melayani orang. Yesus, Tuhan rela jadi manusia. Untuk melayani kita semua. Dia serahkan nyawa buat kita. Yesus dia mau bergaul dengan semua kalangan. Dia bergaul dengan pelacur. Dia bergaul dengan orang-orang yang gak punya apa-apa. Dia justru memuji seorang janda miskin yang memberikan hartanya. Lihat. Yesus bergaul dengan pemungut cukai yang sudah dibuang, dianggap sampah sama orang-orang Yahudi. Lihat. Yesus bergaul dengan begitu banyak orang. Itu artinya Yesus rendah hati. Yesus rendah hati karena apa? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Kerjaan membasuh kaki itu kerjaannya budak. Tapi Yesus, dia Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Rela melakukan itu. Supaya banyak orang itu jadi lebih baik melalui hidupnya. Tangkap ini. Hari ini belajar yuk rendah hati. Suka melayani satu dengan yang lain. Katakan amin. Percayalah kalau keluarga suka melayani, keluarganya utuh, aman, kuat. Percayalah. Gak sok mau menang sendiri. Orang sombong maunya menang sendiri. Tapi kalau orang rendah hati mau lihat kebutuhan orang lain.
Anda kalau lagi di meja makan, berlombalah untuk saling melayani. Katakan amin. Lakukan itu. Itu untuk menjaga kita tetap rendah hati. Ya. Orang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. 1 Petrus 5 ayat 6. Pemusik bisa maju. 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan. Karena itu, apa saja yang terjadi, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang penuh kuasa. Maka pada waktu yang ia hendaki, ia akan, sama-sama baca, ia akan apa? Meninggikan kamu. Orang yang rendah hati itu mengandalkan Tuhan. Gak mengandalkan kemampuannya, kepandaiannya, koneksinya, enggak. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Kalau orang sombong lebih percaya dirinya, apa yang dia bisa. Tapi kalau orang rendah hati akan berkata, tanpa Tuhan yang menyertai, aku gak mau melangkah. Kalau bukan karena Tuhan yang membimbing aku gak bakal bisa. Sekalipun pengalamanmu segudang, tapi hari ini tetaplah berkata, kalau bukan karena Tuhan yang membuka jalan, aku gak ada hari ini. Katakan amin. Itu loh rendah hati. Makanya orang rendah hati ciri-cirinya apa? Bangun pagi dia akan cari Tuhan dulu. Kalau orang yang gak rendah hati, maaf, engkau akan mengandalkan kemampuanmu langsung beraksi. Langsung berjalan. Tapi orang rendah hati, bangun pagi, ucap syukur, minta pimpinan Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku, aku gak mampu berjalan sendiri. Kekuatanku datang dari Tuhan. Tangkap ini. Karunia itu diterima, tapi karakter itu butuh diusahakan. Kita harus mau dibentuk. Kita harus mau terus belajar. Kita harus terus menjaga karakter ini, yaitu kerendahan hati. Pertanyaannya gini, bagaimana bisa tetap rendah hati ya? Yang pertama, kadang-kadang kita mesti direndahkan. Katakan saya mesti direndahkan. Yes, direndahkan tuh gak enak. Tapi justru gara-gara kita direndahkan, bisa gara-gara orang, gara-gara masalah. Berapa banyak orang dulu semuanya baik-baik, sombongnya minta ampun. Begitu kena masalah, baru cari Tuhan, benar? Berapa banyak orang yang dulu sombong merasa bisa. Begitu kena masalah, baru menghargai orang lain. Alkitab berkata, Amsal 20:30. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Saya pernah ngalamin loh, mau naik mimbar disuruh turun, pernah. Beberapa waktu yang lalu, saya lupa beberapa waktu yang lalu pokoknya. Udah setahun lebih sih. Pernah pelayanan di satu tempat. Biasanya kan namanya belum kenal orangnya kan dijemput di airport itu di depan pintu kedatangan. Nah hari itu memang yang jemput agak lain sih. Saya datang ke sana, saya cerita. Saya sudah sampai nih di sini. Dia video call. Ternyata dia masih di area parkiran. Dia ngomong kayak gini, Kak Franky bisa gak Kak Franky yang kesini aja? Gitu. Ditunjukin daerah parkirannya. Saya gak ngerti daerah sana. Boleh gak bantu saya? Barang saya banyak. Hari itu saya lagi ada dari kota yang lain. Bukan dari Jakarta, jadi dari kota yang lain. Bawa barang banyak, bawa backpack, bawa koper, bawa oleh-oleh, bawa gitar. Bayangin, barangnya banyak banget. Terus saya ngomong sama dia, gak bisa gak bantu saya? Orang itu tetap ngotot. Bahkan dia ngirimi foto-fotonya. Kak ini loh foto-foto area parkiran, coba kesini aja kak. Gitu. Agak lain memang ini. Udah kan? Akhirnya saya ngomong, tolong bantu saya di meeting point aja. Ayo kesini aja boleh enggak? Akhirnya dia ngalah. Saya minta tolong sama dia. Kasih saya mobil kamu jenisnya apa, warnanya apa, plat nomornya berapa. Nanti saya coba cari kalau kamu udah dari jauh ya. Nanti aku akan coba cari kamu. Udah. Saya sampai di meeting point. Saya lihat tanda-tandanya. Wah ini mobilnya ini benar. Yang luar biasanya. Dia gak turun dari mobil. Dari jauh dia sini kak, gitu. Haleluya, agak lain memang. Ya, kalau laguan anak sekarang lagunya gini. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Gitu. Hari itu saya ngalamin itu tuh. Gak
turun dari mobil, disuruh ke sana, suruh buka sendiri bagasi belakang. Barang banyak banget gitu. Masukin satu-satu. Udah kan beres. Tak tutup gitu. Dah masuk ke mobil. Lagi duduk. Kak, kenal ini kak, pacar saya. Pacarmu kek, mau siapamu kek. Gak ngurus aku. Terus tiba-tiba dia ngomong gini. Kak, barusan ada hamba Tuhan yang masih muda berpulang. Kalau kakak kapan? Maksudnya gimana? Coba. Saya gak ngerti maksud kamu gimana. Itu rasanya sudah mendidih, udah nggak tahu tuh, udah bener-bener kayak rasanya gitu. Rasanya pengen pulang balik aja kalau kayak gini. Udah kan istirahat sampai di hotel. Malamnya dijemput lagi. Pelayanan. Saya ngelihat ada ratusan anak muda ngumpul di sana. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Kamu mesti belajar dari anak muda ini. Belajar apa Tuhan? Model kayak gini bisa dipelajari apa? Ini anak muda luar biasa. Bisa ngumpulin ratusan anak muda untuk cari Tuhan. Kamu belum bisa kan? Iya, aku perlu belajar dari model kayak gini. Terima kasih Tuhan. Aku direndahkan supaya tetap rendah hati. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Kadang-kadang Tuhan kirimkan orang yang ngeselin banget. Benar gak? Kita kayak direndahkan habis-habisan. Mungkin ada satu kondisi yang membuat engkau kerasin direndahkan. Tapi bersyukur buat itu. Karena justru momen seperti itu membuat kita tetap rendah hati. Dan tetap mengandalkan Tuhan saja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Tetap mau rendah hati. Yang siap direndahkan katakan amin. Ya, luar biasa. Ini berarti jemaat yang dewasa. Orang yang mau rendah hati, dia mau tetap berkomunitas. Mau ada tertanam di komunitas, mau dibentuk, mau terus belajar. Itu rendah hati. Kalau orang sombong, dikit-dikit tersinggung, baik. Tapi kalau orang mau terus rendah hati, dia mau ada di sebuah komunitas, bergesekan nggak apa-apa, tapi justru aku di situ diingatkan, aku jadi lebih baik. Katakan amin. Orang yang rendah hati, caranya gimana? Tetap terkoneksilah dengan orang-orang yang tahu kita dari awal, tahu kebodohan kita, tahu ketika kita belum bisa apa-apa. Bersyukurlah buat orang-orang seperti itu. Bisa jadi orang tua Anda, keluarga Anda, istri Anda, pasangan Anda, adik Anda, anak Anda. Bersyukur. Kita butuh orang-orang seperti itu untuk mengingatkan kita. Karena cuma mereka yang bisa ngomong sama kita apa adanya kan. Saya tadi pagi baru ibadah, lagi duduk santai sedikit, istri langsung single. Duduk yang benar gitu. Cuma istri saya bisa ngomong saya gitu. Kadang-kadang selesai dari pelayanan, habis khotbah nih, baru turun gini. Khotbahmu jelek. Gitu. Gara-gara orang-orang yang terdekat kita yang masih bisa ngomong apa adanya, kita jadi terus belajar tetap rendah hati. Karena mereka berani ngasih masukan yang apa adanya, betul? Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Katakan amin. Bersyukur. Saya sampai sekarang masih ada di grup WhatsApp isinya teman-teman dari SMP. Waktu saya SMP, saya itu korban bully. Jujur aja. Dibully terus sama teman-teman itu. Dan sampai sekarang tetap dibully masalahnya. Tapi bersyukur ketemu mereka orang-orang yang juga suka seringkali ngerjain saya. Bersyukur. Dari situ saya ingat dari mana saya berasal. Jadi tetap rendah hati. Amin. Makanya tetap terkoneksilah dengan orang-orang yang tahu Anda dari awal. Supaya apa? Supaya tetap rendah hati. Orang yang rendah hati, kalau mau tetap rendah hati, sering memuji Tuhan. Katakan amin. Kalau kau memuji Tuhan, kau diingatkan terus. Oh ya, aku ada hari ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Kita jadi ingat, iya ya. Aku hidup hari ini. Katakan, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau teramat baik bagiku. Bagi berdiri sama-sama yuk. Kita memuji Tuhan sama-sama supaya kita diingatkan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini.
semua berkat kemurahan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Ingatkan kami Tuhan Bagi angkat suaramu sama-sama. aku ada saat Ingatkan kami Tuhan selalu. Aku mau memuji-Mu Tuhan, aku hidup karena semuanya dari-Mu Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Sekali lagi oh. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Engkau sangat Pakai waktu 2 menit ke depan ini, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Pakai waktu 2 menit ke depan ini dengan singkat. Buka hati sama Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu sama kita, tanpa sadar hatimu mulai berubah. Tanpa sadar ada noda kesombongan di dalam hidupmu. Izinkan hari ini Dia membersihkan kembali hati kita. Izinkan hari ini Dia meluruskan hatimu kembali. Supaya jangan sampai bablas kita. Orang sombong kadang-kadang gak sadar loh. Semuanya dimulai dari hal yang kecil. Tapi dibiarkan. Suatu kali bisa menjadi-jadi kesombongan Anda. Orang yang rendah hati gak merasa dia lebih baik dari orang lain. Karena setiap orang itu punya kasih karunia masing-masing. Tuhan punya rencana masing-masing buat setiap orang. Yesus mati buat semua orang. Siapa menindas orang lain, engkau sedang menghina yang menciptakannya. Orang yang rendah hati salah mau minta maaf. Coba cek hidup kita. Orang yang rendah hati gak pernah lupakan kebaikan Tuhan dan kebaikan orang-orang yang pernah menolongnya. Orang yang rendah hati masih mau belajar, masih mau dengerin dari orang yang berhasil, dari orang yang gagal. Dia mau telinga yang selalu mendengar. Orang yang rendah hati, dia kalau dipuji mengakui diri apa adanya dan tidak pernah melebih-lebihkan. Karena dia sadar semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Orang yang rendah hati gak suka pamer. Apa sih yang mau dipamerkan? Kalau bukan karena Tuhan, siapa kita? Kalau bukan karena Tuhan yang memperpanjang umur kita, membuka jalan bagi kita. Kalau bukan karena Tuhan yang melimpahkan kesetiaan dan kemurahannya, kreativitasnya, gak bisa kita sampai hari ini. Sadari itu. Orang yang rendah hati gak merasa paling berjasa. Anggap itu. Kalau bukan karena orang-orang bantu kita, gak ada kita hari ini. Orang yang rendah hati suka membantu dan melayani orang lain. Belajar dari hal kecil. Saya ngerasa ada beberapa dari Anda yang Tuhan ngomong beberapa nama untuk Anda bisa bantu. Orang sombong gak mau kasih kesempatan orang lain, tapi orang rendah hati selalu kepengen orang lain juga maju. Ada orang-orang yang di sini Tuhan bicara dengan kuat, kasih kesempatan buat orang lain. Orang rendah hati akan selalu mengandalkan Tuhan. Karunia itu diterima, karakter diusahakan, Roh Kudus menyempurnakan. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.